Oke, selamat pagi kawan-kawan. Kita melanjutkan dari video yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita sudah membuat poin batas suatu kebun kelapa sawit, dan sudah kita berikan data atribut berupa patok batas. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membuat line. Nah, untuk membuat line ini ada beberapa cara ya. Jadi kalau secara teori, line itu terdiri dari dua poin atau lebih yang terkoneksi. Nah, kemudian jika seluruh poin itu terkoneksi, kemudian poin terakhir terkoneksi dengan poin awalnya, maka akan membentuk suatu poligon. Nah, kali ini kita akan membahas untuk poinnya menjadi line dulu. Nah, di dalam QGIS ini ada menu ya, atau menu untuk processing toolbox di atas ini, atau cara cepatnya bisa kita pilih Ctrl Alt T. Kita pilih. Nah, di sini nanti kita bisa mencari menggunakan menu pencarian ini apa yang akan kita inginkan gitu ya. Nah, ini kita akan merubah poin menjadi lagi. Saya ketik poin to. Nah, ini ya, ini ada pilihan hasil yang ditemukan. Nah, untuk merubah poin menjadi line menggunakan point to path ini yang telah saya gunakan. Kalaupun tidak ketemu di sini, kita cari satu persatu di bawah sini, nanti akan ada point to path. Nah, ini vector creation point to path. Nah, langsung double klik, kemudian data poin saya menggunakan poin yang kita buat sebelumnya ini. Kalaupun di layar tidak ada, kita bisa tampil di mana file penyimpanan kita. Kemudian create close path. Nah, ini di sini kan sebenarnya poin ini nanti akan kita gunakan untuk membuat line, kemudian kita membuat polygon. Jadi antara poin awal dengan poin akhir itu harus tertutup, makanya ini kita aktifkan. Nah, kemudian order expression ini tergantung poin-poin mana yang mau kita hubungkan. Nah, kali ini kita akan mau menghubungkan semua poin. Artinya ini boleh diisi, tidak diisi. Nanti seluruh poin akan terhubung, atau kita isi ID 1, 2, 3 yang ID ini nanti artinya akan terhubung semua. Tapi kalau kita pilih keterangan, nanti sesuai keterangan dihubungkan ya. Nah, kalau di sini keterangan di sini data atribut ini kan ada patok, batas, atau yang tidak saya isi. Nah, ini nanti yang terhubung jika kita pilih di sini tadi keterangan, yang terhubung adalah patok batas dengan patok batas, kemudian kosong dengan kosong. Nah, kali ini kita akan menghubungkan semua ya, atau kita praktekkan keduanya. Yang pertama kita menggunakan keterangan. Nah, setelah ini kita run. Nah, ini akan terlihat di sini. Jika menggunakan keterangan, maka yang kuning terhubung dengan kuning, yang merah terhubung dengan merah. Nah, untuk kali ini kita tidak menggunakan field tertentu, tapi semuanya, atau kita kosongin. Nah, kemudian kita simpan filenya. Kita simpan di mana? Save to file. Misalnya di sini kita kasih nama point to line. Simpan, kemudian kita run. Nah, ini terhubung seluruh poin dari batas kebun ini. Nah, poin ini nanti kita gunakan untuk praktek nanti untuk membuat polygon. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini point to line ya. Kita membuat poin bisa kita lakukan dengan digitasi juga. Ini yang untuk yang ini saya remove dulu. Oke.
Nah, kita bisa melakukan digitasi. Bagaimana caranya? Ini kita misalkan di sini ada jalan, kita digitasi berapa nanti panjang jalan termasuk nanti jembatan ini. Oke. Sekaligus sungai ya, sungai yang menjadi yang sepanjang sungai yang melintasi kebun ini. Nah, untuk membuat line ini prinsipnya sama seperti halnya kita membuat poin kemarin dengan membuat new shape. Nah, kita mau menyimpannya di mana? Saya simpan di sini, misal saya namai line, simpan, kemudian geometri. Nah, ini yang paling penting. Kalau kemarin kita menggunakan poin, kita pilih poin atau multiple point. Nah, ini kita pilih line string. Kemudian jangan lupa juga proyeksinya WGS84 zona 46N. Kemudian jika kita mau menambahkan fill bisa dibuat dari sini. Kita berikan nama ini misalnya keterangan. Saya menggunakan tipe datanya teks, panjangnya mungkin 50 cukup. Kemudian kita masukkan di sini tambah fill keterangan. Pilih OK. Nah, selanjutnya muncul layer line ini. Inilah yang akan kita lakukan editing dengan cara toggle editing di sini. Nah, baru kita lakukan digitasi. Digitasi di sini. Coba kita digit sesuai panjang jalan di sini karena kita akan menggambar panjang jalan yang melintasi. Nah, pilih ini outline feature-nya, ini kita pilih digitasi. Kalau sudah selesai diklik kanan, kita kasih ID 1, keterangannya bisa kita kosongkan dulu karena ini 2 ya, ada jembatan, ada jalan juga. Oke. Kemudian kita digit juga untuk sungai yang melintasi kebun ini. Kalau sudah selesai klik kanan, kita kasih ID 2. Oke. Nah, ini terbentuk line. Setelah selesai bisa kita save dulu. Nah, kemudian line ini bisa kita edit karena di sini nanti saya membuat jalan dan jembatan. Ini bisa kita putus ya. Nah, ini kita split menjadi 2, nanti yang 2 line, jembatan, dan jalan. Kita split. Caranya, kita pilih mana yang akan kita split, kemudian di sini ada menu split feature. Diklik di luar, kemudian diklik satu lagi yang memotong garisnya, baru diklik kanan. Nah, akan terpotong. Ini untuk jembatan, ini untuk jalan, dan ini sungai. Tadi memang kita buat terpisah ya, jadi tidak perlu dipotong. Nah, kemudian kita edit data atributnya. Sama seperti poin, line ini juga ada data atribut. Kita klik kanan layarnya, kemudian open atribut tabel. Nah, di sini akan muncul 3 kolom, 3 baris ya. 3 baris ini berisi yang pertama ini itu ID 1
adalah jembatan, ID2 jalan, ID3 ini nanti sungai. Nah ini karena itu tadi jalan dan jembatan ini satu ID, kita ubah ID-nya biar berbeda. Untuk jalan kita pakai ID1, ID2-nya kita ubah menjadi jembatan ID1, ID2-nya menjadi jalan. Dan ID2 yang sebelumnya sungai kita ubah menjadi ID3. Nah, di sini bisa kita tulis keterangan ID1 tadi adalah jembatan. Kemudian ID2-nya jalan. ID3-nya sungai. Kita simpan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menghitung panjang. Jadi berapa panjangnya jembatan, berapa panjangnya jalan, berapa panjangnya sungai yang melintasi kebun kelapa sawit ini. Caranya mirip seperti kita menghitung luas nanti di dalam poligon. Jadi kita buat fill dulu. Fill tadi kita hanya membuat satu fill keterangan saat buat SHP. Sekarang kita tambahkan fill lagi dengan cara di tool di atribut tabel ini ada new fill. Nah ini kita tambahkan tadi panjang. Nah ini kita harus memilih angka biar ada komanya, bisa pakai decimal number. Nah, panjang angkanya kita anggap 10, oke. Untuk belakang komanya kita ambil 2 saja, oke. Nah kemudian kita hitung panjangnya. Itu menggunakan menu di sini ada fill calculator. Open fill calculator, kita pilih. Nah, karena ini fill-nya sudah kita buat, maka kita pakai yang update existing fill. Kemudian kita pilih panjang, kolomnya, fill-nya. Kemudian di sini expression-nya, ini kita cari untuk menghitung panjang yaitu length. Nah ini dia, yang ada dolarnya. Kita double klik, masuk ke sini. Nah, ini nanti panjang jalan sekitar segini nih. Oke. Nah ini tadi karena kita terklik hanya satu ini, makanya yang terhitung satu. Biar tidak terhitung satu, select-nya kita unselect untuk semua atribut ini. Kita ulangi. Ini update ya, kemudian panjang. Nah, terhitung semua. Hasilnya panjang jembatan ada sekitar 72 meter ini. Kemudian jalan ada 208 meter, sungai 697 meter. Nah, kemudian kita mau menampilkan atau mengatur simbologinya. Sama seperti poin, kita klik kanan, kemudian ada properties, simbologi. Nah, ini yang kalau simple line, ini semua baik jalan, jembatan maupun sungai akan sama. Nah, kita pilih yang kategoris. Nah, kategorisnya berdasarkan apa? Berdasarkan keterangan yang kita buat. Nah, kita masukkan klasifikasinya. Nah, maka akan muncul jalan, jembatan, sungai. Ini order ini bisa kita remove saja. Nah, jalan mau kita kasih simbol apa? Kita double klik. Misalnya ini warnanya saya ganti jalan menggunakan warna merah. Kemudian jembatan misalnya kita pilih dengan simbol yang lain. Saya pilih jembatan ini misalnya. Menggunakan simbol ini, warnanya saya ganti dengan warna, ini sangat banyak markernya, kita ganti markernya warna kuning.
Itu warna kuning. Kuning hitam ya ini ya. Atau warna hitamnya bisa juga kita ganti menjadi warna biru misalnya ya. Oh ini sorry, ini tadi kuning. Kemudian line-nya juga kuning. Oke sudah. Atau line-nya mau kita ganti warna lain juga bisa, tapi ini kita pakai kuning saja. Kemudian sungai, mungkin mau kita ganti warnanya menjadi warna biru. Sungai biru. Oke. Kalau sudah kita apply. Oke. Nah, warnanya akan berubah. Yang jalan merah, yang jembatan kuning dengan bintik-bintik, yang sungai menjadi warna biru. Nah, jika kita mau memunculkan label, di sini ada tulisan berapa panjang jalannya, atau ada di sini ada label keterangannya. Sama seperti halnya poin, klik kanan, properties, kemudian label. Nah, labelnya single label atau ada rule-nya. Rule itu ada aturan-aturannya, pakai rule apa misalnya. Nah, ini deskripsi rule-nya. Tapi ini kita menggunakan satu simbol saja, pakai single label saja. Nah, ini untuk tipe hurufnya, kemudian ukurannya, kemudian di sini warnanya. Warnanya ini kita ganti saja warna putih misalnya. Ukurannya 12 mungkin cukup ya. Kemudian kita memerlukan buffer mungkin ya. Buffernya ini warna putih, berarti kita warnanya mungkin bisa kita warna lain, tetap kelihatan teksnya. Warnanya kita ganti menjadi warna hijau mungkin ya, hijau saja kita pilih warna hijau. Oke, apply. Oke. Ini ada sungai, ada jalan, ada jembatan. Nah, kalau kita mau menampilkannya di sini bukan nama dari ini, mungkin panjangnya, tinggal kita pilih. Yang di sini awalnya keterangan, kita ganti menggunakan panjang. Oh, sorry, bukan yang ini, yang label, yang label ya. Properties. Nah, ini ada label. Yang awalnya keterangan kita ganti panjang. Nah, ukurannya tadi kayaknya kebesaran kita kecilkan saja, ukurannya mungkin bisa 8. Apply, oke. Nah, ini panjangnya jalan 208,29, panjang sungai 72,08, panjang jembatan, ini panjang sungainya 697,17. Nah, itu. Zoom. Oke, mungkin untuk kali ini sampai di sini dulu videonya. Ini untuk membuat line. Nah, ini masih bisa kita kreasikan banyak sekali. Kita mau menambahkan line, mau mendelete line. Nah, ini akan ada nanti bisa kita untuk analisis buffer maupun untuk analisis yang lain. Ini nanti pengembangannya masih banyak, tapi ini sebagai dasar saja ketika kita pemula mau menggunakan QGIS, bagaimana dasarnya kita membuat line. Mungkin yang terbiasa dengan ArcGIS, posisi menu-menunya mungkin berbeda ya. Nah, tapi secara prinsip sama, ataupun software pemetaan yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.